Tangkapan hari ini kita dapat 2 lobster. Lobsternya bagus-bagus lagi. Lobster hijau sama lobster mutiara. Jadi besok kalau ke restoran, nah lobster mutiara ini yang paling mahal. Yogyakarta, si kota budaya yang tak pernah mati. Ramai dan penuh warna. Tapi kali ini bukan kotanya yang saya akan jelajahi. Tak jauh dari Jogja, ada sebuah tempat yang penuh kisah dan pemandangan menarik. Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya daerah Pantai Gesing, Kecamatan Panggang. Cuaca panas menyambut kedatangan saya ketika memasuki perkampungan Gesing. Sebuah perkampungan nelayan yang berada di pinggir tebing Pantai Siung. Ya, kampung yang benar-benar terpencil dan sangat sederhana. Belum ada pasokan listrik yang mengaliri perkampungan ini, padahal jaraknya cuma 1 jam dari Yogyakarta. Untuk mendapatkan listrik, kampung ini mengandalkan potensi alam. Itu listriknya di rumah Ibu nyala nggak, Bu? Nyala tenaga surya. Pakai tenaga surya. Nah, di Kampung Gesing ini mengandalkan listrik dari 3 kincir angin yang di atas itu sama tenaga surya atau solar cell. Kendalanya, kalau kincir angin itu tidak ada angin, tidak muter, berarti tidak ada listrik yang mengaliri ke rumah-rumah masing-masing penduduk. Tapi ada solar cell, masih bisa diandalkan, tapi tenaganya nggak terlalu banyak. Ya, Bu ya? Di Kampung Gesing ini tidak ada televisi. Maklum, daya listrik dari 3 kincir angin dan panel pembangkit listrik tenaga surya bantuan pemerintah ini sangat kecil. Masing-masing kincir hanya mampu menghasilkan kurang dari 50 watt. Sedangkan panel tenaga surya tidak lebih dari 100 watt. Tentu saja, daya kecil tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik 50 kepala keluarga. Jadi, hanya cukup untuk penerangan saja. Warga Kampung Gesing ini sulit mendapatkan air bersih. Mereka biasanya menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Sebenarnya ada tempat penyelingan air, namun letaknya yang jauh dari kampung dan biaya Rp1.000 per dirigen yang harus dikeluarkan menyulitkan warga kampung. Sementara untuk sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai, mereka harus pergi ke kampung terdekat yang berjarak 5 km. Sebagian besar kaum pria di Kampung Gesing ini berprofesi sebagai nelayan. Selain mencari ikan ke laut, mereka juga menangkap lobster. Dan uniknya, mereka memancing lobster dari pinggir tebing pantai. Wih, seperti apa ya rasanya? Bersama Pak Markam, saya ikutan mancing ala nelayan Gesing. Wah, pemandangan dari atas tebing ini indah sekali. Pak Markam biasanya menggunakan ikan sebagai umpan untuk memancing lobster. Cara memasang umpannya sangat mudah. Terus ditaruh apa? Lemparnya berapa meter? Ke sana harus. Nah, alat untuk menangkap lobster ini atau bintor atau rendet orang bilang. Nah, ini panjangnya sampai 20 meter tali senarnya. Wow. Besinya 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi lingkaran. Nah, paling banyak kalau musimnya itu bisa dapat sampai 5-6 ekor. Kanan lagi yang musim, mudah-mudahan dapatnya 2-3 ekor. Tinggal lempar, Pak ya. Selanjutnya dibutuhkan waktu 1 hingga 2 hari untuk mendapatkan hasil lobster. Tapi kita tidak perlu menunggu lama-lama untuk mendapatkan lobster, karena ada beberapa alat penangkap lobster lainnya yang sudah terpasang dan siap untuk diangkat. Dapat nggak ya? Kudu ekstra sabar dan hati-hati untuk menarik alat pancing lobster ini. Supaya tali senar tidak putus kegesek karang tajam, para nelayan biasanya menggunakan bambu. Tangkapan hari ini kita dapat 2 lobster. Lobsternya bagus-bagus lagi.
Lobster hijau sama lobster mutiara. Jadi besok kalau ke restoran, nah lobster mutiara ini yang paling mahal. Laku berapa nih Pak biasanya dijual? 18.000. 18.000. Paling mahal sampai berapa Pak kalau dijual? Kalau dijual sampai 700 yang besar ini. Sampai 700.000. Kita dapat yang kecil aja nggak apa-apa. Tapi ini dia lobster paling mahal. Kita kembali ke kandang Pak ya. Kita jual aja. Kabupaten Gunung Kidul memiliki panjang pantai yang cukup luas. Keindahan pantai selatan membentang sepanjang 65 km dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Potensi hasil laut dan wisata masih sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Tak terkecuali Pantai Siung.